Oke, kita live. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Eh, Apa kabar Bapak Ibu? Kita berjumpa lagi di kelas pasti PAM Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana di awal minggu ini? Kalau kita lihat market saat ini IHSG sudah menyentuh di 7.700 ya. Dan bergeraknya coba kita cek. Positif ya pergerakan untuk di awal minggu ini di hari Senin dan sudah menyentuh di 7.710 untuk IHSG kita hari ini. Nah, mungkin kalau di sini kelas pasti nasabah gitu ya, sorry, kelas pasti umum gitu ya, kita ada live di Facebook maupun di webinar. Selamat datang ya Bapak Ibu yang telah mengikuti dan mungkin yang live dari Facebook, kita mungkin akan memperkenalkan CGS terlebih dahulu ya. Nah, di sini mungkin saya screen terlebih dahulu untuk website resmi kita. Oke. Nah, di sini eh, website resmi kita, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi secara mudah gitu ya melalui cgs.co.id. Nah, di sini akan ada tampilan untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait kelas pasti atau berita terupdate dan lain sebagainya seperti itu. Atau promo-promo menarik juga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya. Nah, di sini kalau kita lihat yang ditampilkan di sini ada promo untuk pembuka rekening syariah. Nah, di sini tentunya bisa dilakukan secara online. Jadi tinggal dipilihkan saja produknya itu adalah produk syariah dan bisa mendapatkan kesempatan saldo RDA sebesar 50.000 seperti itu. Nah, ini periodenya juga cukup panjang ya. Kita mulai dari 1 Juli sampai 31 Desember 2024 dan di sini juga ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi bisa didapatkan secara mudah. Nah, untuk membuka rekeningnya tentunya gampang. Bisa langsung klik register di sini. Bisa masukkan alamat email ya. Bisa masukkan alamat email yang aktif tentunya karena nanti akan mendapatkan semua informasi terkait opening count gitu ya, nomor FDN, user ID. Mungkin kalau misalnya sudah komplit, nanti ada data perbaikan juga kita informasikan melalui email. Jadi pastikan ini menggunakan email yang aktif dan tinggal dicentang di sini klik register. Nah, ketika sudah mendapatkan email link aktivasi, Bapak Ibu bisa langsung login aja menggunakan email dan password yang tadi sudah dibuat. Nanti bisa lanjut untuk melakukan sesi pembuka rekening. Nah, tentunya sesi pembuka rekening ini tentunya hanya dilakukan 1 hari kerja ya. Jadi, misalnya daftar hari ini, kemungkinan besok sudah aktif akunnya jika tidak ada kendala atau perbaikan data ketika melakukan pembuka rekening. Pastikan data-datanya juga lengkap Bapak Ibu, seperti menyiapkan IKTP gitu ya. Kalau punya NPWP mungkin juga bisa dilampirkan. Kalau mungkin belum saat ini tidak memiliki NPWP juga tidak masalah. Lalu siapkan buku tabungan atau screenshot rekening tabungan seperti itu ya, dan menampilkan seperti nama lengkap dan nomor rekening. Lalu selanjutnya di sini kembali lagi ya ke website. Jadi di sini juga lengkap banget untuk Bapak Ibu bisa cek. Di sini ada jadwal kelas edukasi. Nah, di sini tentunya ada kelas edukasi khusus nasabah ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah akan diinformasikan kelas pas ini mungkin lebih detail nantinya ya. Kalau yang hari ini mungkin kita bahas lebih cenderung ke basic ya. Jadi untuk bisa mengetahui lebih detail atau informasi lebih lanjut gitu ya, itu bisa mengikuti kelas pasti ketika sudah menjadi nasabah dan kita adakan setiap hari Jumat. Nah, menariknya di sini juga ada door prize kalau kelas pasti di hari Jumat tersebut. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu tidak menjadi nasabah atau tidak mengikuti kelas pasti seperti itu ya, karena setiap Jumatnya kita memberikan edukasi yang menarik tentunya dan kita memberikan door prize seperti itu. Nah, untuk itu juga kita di sini juga ada eh, berita pasar modal yang kita update, lalu edukasi investasi mungkin ini lebih ke artikel ya kalau misalnya bisa baca-baca di sini, atau kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengetahui cabang-cabang kami misalnya ingin konsultasi dan lain sebagainya atau membuka rekening gitu ya, bisa
mendatangi salah satu cabang kita yang Bapak Ibu bisa kunjungi ya. Di sini kita tersedia di Jabodetabek ya. Di sini ada cabang Ancol, BSD, Kelapa Gading, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Investment Gallery. Nah, ini bisa dikunjungi secara mudah ya, atau mungkin yang terjangkau atau tempatnya lokasinya cukup dekat dengan eh, rumah gitu ya, bisa mengunjungin ke cabang terdekat kami seperti itu. Oke, di sini juga kita ada produk ya. Jadi kita di sini juga ada reksadana, lalu ada obligasi, warrant terstruktur. Jadi ini sebagai alternatif Bapak Ibu ketika ingin melakukan transaksi. Jadi eh, tidak tertuju kepada satu produk saja yaitu saham, tetapi seperti reksadana kita sudah ready juga dan Bapak Ibu juga tentunya bisa bertransaksi. Dan di sini juga Bapak Ibu juga bisa melihat ada aset manajemen yang sudah bekerja sama dengan kami. Salah satunya adalah Henam Putira Asset Management, ada Philip, ada Kisi ya atau Kisi Asset Management, Cipta Dana dan Afris seperti itu. Ini sebagai salah satu alternatif atau investasi di luar saham. Jadi Bapak Ibu juga bisa membelinya secara mudah secara online seperti itu. Oke, itu saja mungkin kalau misalnya saat ini kita masuk ke sesi pertama ada Mas Andri, nanti dilanjut di sesi kedua itu ada sesi platform seperti itu ya. Jadi sudah didetail, sudah diajarin sama Mas Andri dengan materi yang menarik pada siang hari ini. Lalu kita coba membahas terkait aplikasi kita, bagaimana cara membelinya, lalu fitur-fitur apa yang kita miliki sehingga Bapak Ibu bisa mudah memahami cara menggunakan iTrade kami seperti itu. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, di sini sudah ada Mas Andri yang sudah ready untuk membawakan materi pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Mas Wisnu atas openingnya. Selamat siang, rekan-rekan, Bapak Ibu semua sahabat INVEST, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya pada kesempatan siang hari ini. Saya Andrian, salam kenal ya dari tim Retail Research CGS International Schools Indonesia. Akan sharing-sharing sedikit ya, tentunya ini semoga bermanfaat juga terkait dengan investasi. Nah, topik di siang hari ini cukup seru ya. Jadi kita akan membahas membangun masa depan dengan investasi hijau. So, buat pemula mungkin yang masih awam soal investasi, ini cocok banget materinya. Dan kalau ada pertanyaan, langsung aja diketik melalui kolom Q&A boleh ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi ngomong-ngomong soal membangun masa depan ya, pastikan setiap orang punya planningnya masing-masing, punya cita-citanya juga gitu ya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, cita-cita itu makanya kita harus kejar, kita upayakan nih bagaimana nanti pada akhirnya itu bisa terwujud, nggak cuma menjadi angan. Nah, salah satu syarat mungkin ya akan terwujudnya keinginan ya masa depan yang kita impikan tersebut adalah pasti ada dari segi dananya. Suka tidak suka, mau tidak mau pasti ada dari segi dananya atau dari segi cuannya kita harus prepare. Apapun bentuk dari mimpi teman-teman gitu ya. Misalnya di masa depan Anda rencana mau lanjut pendidikan hingga S3 atau mungkin mau punya rumah di beberapa lokasi kota-kota besar misalnya atau mungkin mau target keliling Eropa di umur berapa gitu ya. Nah, itu pasti ada aspek dari persiapan cuannya ya, uangnya kita harus persiapkan dari sekarang gitu ya, agar tentunya agar nanti, terstruktur semuanya jelas gitu ya dan, secara budgeting-nya pun itu lebih baik teman-teman ya, tidak mendadak ya, terburu-buru, tentunya kita persiapkan dari awal nantinya. Nah, langkah untuk membangun masa depan tersebut ya, agar tercapai segala keinginan atau cita-cita yang kita impikan adalah dari segi uang yang kita sisihkan dan kita harus investasikan, teman-teman. Ya, jadi investasi ini penting ya, karena ini kan didefinisikan sebagai sebuah activity di mana nanti kita akan menempatkan dana yang kita punya ke satu instrumen yang harapannya nanti dana kita akan bertumbuh, berkembang ya, atau itu nanti akan menjadi return atau imbal hasil di masa yang akan datang. Ya, jadi seolah-olah kita bikin uang kita, dana kita ya, yang kita dapat dari active income dari gaji, misalnya dari kerja selama 1 bulan kita dapat gajinya,
ya itu bekerja buat kita. Nanti dia akan menghasilkan uang lagi. Ya, analogi seperti itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi nilainya nggak stuck atau bahkan termakan sama inflasi ya. Atau kalau Anda taruh di bank ya pasti kan kena biaya admin gitu. Tapi nilainya tumbuh nantinya gitu. Ya, nah investasi inilah yang nanti akan membantu kita menjadi kendaraan kita untuk menuju impian di masa depan nantinya. Ya, untuk kita membangun masa depan yang kita cita-citakan, yang kita telah impikan selama ini. Jadi, dari segi persiapan cuannya itu relate banget dan wajib saya rasa untuk teman-teman mulai berinvestasi dari sekarang. Nah, ngomongin soal invest ya, saya sedikit kasih gambaran bahwa ini beda dengan menabung ya. Walaupun mungkin kesannya agak mirip gitu ya, invest dan nabung karena kan sama-sama menyisakan uang gitu ya. Kita taruh uang sebagian dari uang kita untuk kebutuhan sehari-hari kita sisakan. Nah, tapi yang menjadi perbedaannya adalah kalau memang menabung ya, yang mana kita udah tahu ya dari kecil kita udah dibiasain menabung mungkin sama orang tua kita ya. Tapi menabung ini, setelah kita menyisihkan uang kita, nilai uang kita yang disisihkan tersebut dalam beberapa tahun yang akan datang, ya nilainya bakal segitu aja atau cenderung ya tidak bertumbuh. Ya apalagi kalau Anda tabungannya itu di bank gitu, di lembaga keuangan yang pasti kan ada biaya-biaya juga ya, atau biaya admin mungkin yang lebih akrabnya. Beda sama invest. Ketika Anda menyisihkan uang ya untuk investasi, nantinya harapannya uang ini akan bertumbuh sehingga nanti bisa disebut menghasilkan yang namanya return or imbal hasil untuk kita. Ya, jadi nilainya akan bertumbuh, nilainya akan berkembang, tidak sama seperti ketika kita awal baru menyisihkan. Harapannya seperti itu. Itu ya perbedaan ya antara invest or menabung. Mana yang harus dilakukan? Saya rasa keduanya bisa dilakukan secara beriringan, teman-teman. Ya, balik lagi tergantung tujuannya ya, karena masing-masing kan ini punya tujuan yang harus spesifik ya, investnya untuk apa, targetnya apa, menabung juga kebutuhannya untuk apa. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan ya untuk keduanya secara bersama atau beriringan teman-teman. Oke, nextnya kenapa lagi-lagi kita perlu investasi? Ya, ini mungkin jadi pertanyaan ya, yang udah mungkin menabung selama ini, kenapa kita harus nambah invest? Ya, selain tadi kita tahu bahwa itu bisa meningkatkan nilai pertumbuhan uang kita. Yang jelas yang pertama juga ini akan membantu mencapai tujuan keuangan kita, mimpi kita, masa depan kita. Ini akan terbantu tercapai karena tadi investasi sebagai kendaraan kita. Ya, tanda kutip kendaraan di sinilah nanti tugas kita. Yang dimaksud dari ini adalah kita pandai-pandai mencari instrumen apa. Jadi instrumen ini sebagai kendaraan ya, instrumen yang mampu untuk membawa kita ke garis finish tujuan atau goals kita nanti. Ya, makanya nanti teman-teman next mungkin akan banyak belajar untuk mencari tahu kira-kira kendaraan apa nih yang cocok. Apakah saham, apakah reksadana, ETF, obligasi, dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu. Next-nya dengan investasi kita punya cadangan atau backup finansial, aset kita bertumbuh ya, aset kita mengalami peningkatan, dan yang terpenting adalah membantu untuk melawan yang namanya inflasi. Ya tahu ya inflasi ya, kalau kita ngomong invest pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya inflasi. Sebuah fenomena di mana harga-harga secara umum itu mengalami kenaikan. Ya, nilai uang di saat ini cenderung nanti mungkin akan berbeda di beberapa tahun nih yang akan datang. Simpelnya, harga mie instan mungkin mentahnya aja sekarang mungkin asumsikan harganya 2.000 per piece. Ya, bukan tidak mungkin nanti di 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, harga per piece-nya itu mungkin di 10.000 atau 15.000. Ya, harga tersebut kita dapatkan untuk harga mie yang matang misalnya ya di warkop-warkop atau mungkin di beberapa tempat makan, kafe gitu ya. Tapi menjadi suatu kemungkinan ya, sangat-sangat mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang jauh nanti harga per piece untuk mentahnya saja mie instan, mungkin harganya bisa setara harga matangnya pada saat hari ini gitu kayak seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau mungkin simply analogi lainnya adalah kalau misalnya saat ini kita dengan uang Rp100.000 kita mesti bisa dapat sembako, beberapa pilihan sembako ya, atau bahan pangan ya. Tapi mungkin kalau di masa yang datang Rp100.000 mungkin hanya dapat satu atau dua saja. Jadi itulah yang membuat kita mesti berinvestasi agar nilai uang kita, dana yang kita punya itu tidak tergerus teman-teman nilai uangnya di masa-masa yang akan datang. Ya karena ya yang saya alami saya tahu juga lama-lama hidup makin mahal gitu ya. Jadi tentunya kita harus pandai-pandai nih dalam pengelolaan keuangan kita untuk menghadapi realita-realita tersebut nantinya. Oke.
Jadi make sense ya kenapa harus, invest, you should invest right now teman-teman. Nah, next-nya yang jadi pertanyaan adalah investasinya di mana gitu ya. Begitu banyak sekali tawaran-tawaran atau mungkin, gambaran investasi di berbagai instrumen ya. Tapi yang perlu Anda catat adalah instrumennya ini yang pertama itu harus aman, jelas regulasinya, terstruktur, dan pastinya ada yang ngawasin gitu loh ya. Jadi bukan investasi abal-abal, karena sayang sekali sampai detik ini mungkin masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang terlalu banyak iming-iming dan menjerumuskan orang-orang yang sayangnya orang-orang itu masih awam yang harusnya dibina, dibimbing, tapi malah dijadikan sasaran atau target ya, pada akhirnya akan menjadi korban. Nah, makanya penting mengetahui kita harus invest di mana. Dengan syarat tadi, harus investasi di tempat yang jelas, punya struktur, legalitas jelas, dan punya pengawasan yang jelas, ya. Saya kenalkan di sini ada pasar modal Indonesia. Ya, apa sih itu pasar modal? Sesuai dengan namanya, ada kata pasar, berarti kan di situ ada tempat pertemuan. Ya, siapa yang ketemu gitu ya, kalau pasar biasa kan ketemu antara penjual, pembeli gitu ya. Misalnya Anda pengen beli ayam, ya Anda akan cari tukang ayam atau penjual ayam. Di sana Anda akan melakukan transaksi untuk membeli sebuah ayam, seperti itu. Tapi kalau di sini pasar modal, yang ketemu adalah perusahaan dan calon investornya, ya. Calon investornya siapa? Kita-kita ini, yang di mana kita punya kebutuhan, punya kepentingan, di mana kita punya dana, ya, kita punya uang kita udah sisihkan dari budgeting kita untuk kita, tadi sekarang kita buat kerja, ya, agar itu uangnya bisa lebih menghasilkan lagi. Kita butuh lahan investasi yang ideal. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang nanti mungkin akan menjadi opsi-opsi kita. Kita akan mencari perusahaan-perusahaan yang memang bonafit, perusahaan-perusahaan yang punya prospek, yang cukup positif, yang pada akhirnya nanti harapannya dengan perusahaan yang positif tentu harga saham makin naik atau bahkan bisa memberikan keuntungannya seperti dividen, gitu. Ya, karena perusahaan pasti akan butuh dana. Untuk apa? Ya, untuk kegiatan operasionalnya, untuk ekspansi dari segala jenis usahanya. Agar apa? Dia makin berkembang, cuannya makin nambah lagi. Seperti itu. Ya, itulah kurang lebih gambaran pasar modal, di mana akan menjadi tempat bertemunya perusahaan dan calon-calon investor. Dalam pasar modal, Bapak Ibu, ada banyak sekali instrumen-instrumen yang perlu Anda ketahui sebetulnya. Kalau yang akrab mungkin telinga kita ada istilah saham ya, yang udah cukup fenomenal, atau mungkin ada reksadana, ada lagi bonds atau obligasi, ada ETF ya, dan lain sebagai macamnya. Itu adalah beberapa contoh instrumen-instrumen yang bisa Anda gunakan sebagai, tools untuk atau mungkin lahan untuk investasi Anda. Tapi di sini saya akan coba membahas salah satu, instrumen investasi yang menarik pastinya ya, dari segi return ya, dari segi teknik dan juga cara kita, menjalaninya gitu ya, itu adalah saham, ya. Saham di sini bisa dibilang jadi salah satu instrumen yang paling populer karena dari segi return atau imbal hasil bisa memberikan return yang lebih tinggi dibanding dengan produk-produk lainnya. Apa iya dan bagaimana nanti mekanismenya next kita akan bahas ya. Jadi, setelah slide ini kita akan mengulik yang namanya saham, teman-teman. Ngomongin soal saham, ya biar jadi definisi yang jelas, saya tegaskan bahwa saham ini adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, ya. Jadi ketika kita transaksi membeli saham, artinya kita membeli atau mentransaksikan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Ketika kita sudah transaksi, maka bukti kepemilikan tersebut akan menjadi diri kita dan kita merupakan bagian dari perusahaan. Di mana itu ketika perusahaan sedang berbisnis, menjalankan kegiatan operasional, mereka cuan, mereka akan membagikan kepada owners-owners ya gitu ya, walaupun memang nanti ada perbedaan dari segi berapa persentasenya gitu ya. Tapi teman-teman beli sedikit pun saham gitu ya, Anda tetap termasuk golongan dari kepemilikan perusahaan tersebut ya. Namun nanti pada prosesnya ya, perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia itu kan ada banyak sekali ya, ada banyak banget tentunya. Dan kita sebagai investor dituntut untuk mencari perusahaan-perusahaan yang memang ideal untuk diinvestasikan. Karena balik lagi, ratusan perusahaan yang listing di sana saat ini tentu tidak akan memberikan jaminan perusahaan itu bisa memberikan profit maksimal bagi para investor-investor bagi para calon-calon investor. Oleh karena itu, tuntutannya adalah kita mencari perusahaan yang, prospek gitu ya.
Karena berinvestasi di sebuah saham perusahaan, artinya kan kita kan berbisnis juga gitu ya, kita invest pada bisnis perusahaan tersebut. Jadi perlu yang namanya analisis teman-teman ya untuk melakukan research by research gitu ya, sebagai dasar pengambilan keputusan, ya, untuk eksekusi kita mau beli saham tersebut nantinya. Itu inti dari sebuah saham, artinya bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Ketika Anda bertransaksi saham, itu minimal sebesar satu lot gitu ya teman-teman ya, satu lot atau 100 lembar yang Anda harus, lakukan ya, dan transaksi itu T+2 ya, settlement-nya teman-teman di saham. Nah, kenapa pilih investasi saham? Ini ada beberapa alasan yang make sense, yang clear bahwa, saham itu yang pertama resmi dan jelas regulasinya ya. Otoritas Jasa Keuangan sebagai, satu lembaga yang paling tinggi, yang paling atas ya untuk industri keuangan sendiri ya. Teman-teman itu undang-undangnya ada ya. Tentunya beberapa regulator seperti Bursa Efek Indonesia gitu ya, KSEI, KPI gitu ya. Intinya strukturnya jelas ya. Bukan abu-abu atau bukan hanya segelintir orang-orang tertentu, tapi enggak, tapi ini sebuah badan, gitu ya. Jelas ada undang-undangnya kok. Jadi sudah dijamin yang namanya aman sebetulnya. Ya tinggal gimana nanti dalam proses kita harus banyak-banyak mengasah diri kita dengan belajar cara menganalisisnya. Yang kedua, aksesnya gampang sekali. Zaman sekarang segalanya serba gampang, Anda lapar, haus, Anda ingin makan, minum, bisa langsung buka handphone, datang makanannya. Anda mau belanja, nggak perlu datang mungkin ke toko ya, tapi tinggal buka handphonenya, buka marketplace, kita online shopping aja akan datang barangnya. Saham pun juga demikian Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ngebayangin wah sahamnya akan banyak kertas gitu ya, kita akan ribet nanti ngurus dokumen segala macamnya. Enggak. Buktinya saat ini gampang banget, ya mungkin nanti next akan dijelaskan sama Mas Wisnu di sesi kedua ya, di mana kita akan mengenal bahwa untuk transaksi sangat mudah sekali. Online dilakukan ya Bapak Ibu ya, bahkan bisa dilakukan di manapun selama jam bursa intinya ya, ketika mungkin Bapak Ibu sedang tidak di kantor, atau mungkin sedang WFH, atau mungkin sedang WFC, work from cafe gitu ya. Selama jam bursa berlangsung, kita buka aplikasi di smartphone kita bisa melakukan transaksi gitu ya, di pasar modal Indonesia atau khususnya transaksi saham seperti itu. Yang ketiga, saham-saham itu sebenarnya harganya terjangkau. Jadi jangan Anda mindset kalau udah ngomongin saham, wah ini hanya untuk orang golongan tertentu gitu ya, atau mungkin hanya untuk orang privilege atau orang konglomerat, ya enggak juga. Saham nyatanya itu terjangkau harganya. Ya, Anda bisa start invest dengan modal 100.000 atau bahkan ada sih beberapa saham memang di bawah itu. Tapi asumsilah dengan 100.000 rupiah. Uang saat ini 100.000 rupiah mungkin ketika Anda sudah Anda hangout ke mall gitu ya, Anda nongkrong, Anda jalan-jalan ke mall mungkin udah cepet habis gitu ya. Tapi di sini kita bisa belikan untuk sebuah perusahaan, kita menjadi partisipasi untuk sebagai salah satu pemegang sahamnya, gitu. Yang keempat, tingkat return lebih tinggi gitu ya. Ini bisa, dibilang ya, bisa diadu gitu ya. Jadi, saham itu punya run ya, return ya, artinya juga resiko juga tinggi atau high risk and, high return teman-teman semua ya. Nah, nanti untuk menghadapi, risiko-risiko tinggi ada beberapa triknya juga, jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Intinya adalah, agar ini menjadi kunci juga biar nggak gampang tergoda atau tertipu dengan ajakan-ajakan orang lain, ya. Di saat ada menawarkan ada peluang bahwa return itu lebih tinggi teman-teman semua ya, ya pasti risiko juga akan mengiringi lah. Gitu ya, kalau emang barang terbalik ya atau mungkin tidak ada risikonya itu harus para berhati-hati aja. Ya, takutnya investasi yang cenderung tidak aman, ya. Jadi sekali lagi make sense, tingkat return, inflasi lebih tinggi, risiko juga tinggi juga. Keuntungan investasi saham yang pertama, Anda akan mendapatkan dividen, ya. Ini sebagai salah satu keuntungan diberikan oleh perusahaan kepada para investor. Passive income untuk Anda para pekerja ingin mencari passive income, ya bisa memburu perusahaan-perusahaan yang konsisten dan bagi dividen besar. Yang kedua, capital gain, selisih harga jual harga beli. Ya, Anda misalnya beli di harga 2.500, harga saham naik Anda jual di 5.000. Nah, selisihnya itu akan menjadi keuntungan bagi Anda. Kemudian selain keuntungan dari segi finansial ya, dari segi uang gitu ya, untuk beberapa soft skill pun juga saya rasa, memberikan keuntungan. Misalnya untuk relasi juga ya, di mana Anda bisa berpartisipasi kan ikut RUPS. Nanti di RUPS Anda bisa ketemu banyak orang ya dengan berbagai background, itu kan bisa menjadi menambah relasi juga. Kemudian pastinya, bagi Anda sudah terjun ke dunia investasi, khususnya di saham, eee
sekalipun Anda bukan jurusan perekonomian atau mungkin matematika gitu ya, tapi Anda nanti sudah bisa mempelajari dan akhirnya insight kita itu akan knowledge kita akan makin nambah gitu loh. Gitu ya, ini akan menjadi satu keuntungan juga sebetulnya. Oke. Nah, untuk risikonya ini ada beberapa ya. Ada mungkin market risk ya, risiko pasar. Tadi ada istilah capital gain, ini juga ada capital loss gitu ya, di mana misalnya harga saham milik kita jual harga lebih rendah gitu kan. Ya, jadi kita mengalami kerugian. Berikutnya fluktuasi harga clear dan ada juga harga suspensi saham. Ya, di mana mungkin ada melanggar beberapa rules dari regulator makanya kena suspensi. Yang paling fatal mungkin adalah ketika dia pelit atau bangkrut ya, teman-teman semua ya. Ada juga yang ada listing baik secara mandiri atau secara sukarela seperti itu. Ya, intinya mungkin yang paling umum Anda sering temui adalah market risk ya. Fluktuasi pasar Anda mungkin tidak bisa hindari, tapi nanti kita akan belajar bagaimana cara minimalisirnya. Nah, cara minimalisir risiko dari investasi, khususnya kita mempelajari ya untuk menghadapi risiko yang tinggi. Pertama, gunakan uang dingin ini wajib tidak bisa dibantah menurut saya ya, karena nantinya akan sangat berpengaruh ya selain dari dompet kita nanti yang terkuras kalau kita nggak pakai uang dingin gitu ya, tapi nanti juga bisa berpengaruh ke psikologi gitu ya, karena akan beda feel-nya ketika Anda invest, Anda trading dengan uang yang sudah di-prepare, tapi Anda trading misalnya dengan uang yang nggak seharusnya gitu ya. Misalnya Anda gunakan uang untuk kebutuhan bayar cicilan tertentu atau mungkin biaya sekolah Anda tapi Anda habiskan seperti itu hati-hati ya. Kemudian kenali dan lakukan analisis terhadap perusahaan ini wajib agar kita nggak zonk nanti dapat sahamnya. Jangan overhype atau FOMO. Ya, namanya di market itu ada akan gampang sekali ditemukan ya. Orang-orang terlalu overhype dan FOMO terhadap satu saham dan jangan terlalu gampang tergoda akan hal itu. Yang keempat, lakukan diversifikasi. Apakah itu artinya kita akan membagi nanti di portofolio kita tidak hanya fokus ke satu saham, satu eh, jenisnya saja gitu ya. Tapi di mana nanti kita bisa bagi-bagi, misal dari satu porto kita punya saham banking, punya saham commodity mining misalnya, kita punya lagi healthcare gitu. Jadi kita punya pandangan sudut pandang dari beberapa aspek-aspek atau faktor-faktor gitu ya, teman-teman. Itu beberapa tips untuk minimalisir risiko investasi. Nah, masuk ke tema besar kita di mana investasi hijau atau investasi ESG ya. Kira-kira apa sih message yang pengen disampaikan ya? Tadi setelah kita bahas, basically dasar dari investasi itu apa. Jadi ngomongin soal ESG, dari latar belakang sendiri adalah ini akan relate banget dengan namanya perubahan iklim, teman-teman. Ya, ini menjadi tantangan yang sebenarnya mesti kita hadapi secara bersama-sama ya, karena ini sudah melurus secara global, nggak cuma di Indo saja, teman-teman. Jadi, perubahan iklim yang terjadi mungkin beberapa hal ya, karena ada peningkatan penggunaan sumber daya energi, aktiviti yang menghasilkan emisi karbon, dan akan konsumsi pada sumber daya alam dan terjadinya kenaikan suhu dunia. Intinya perubahan iklim yang menjadi highlight dari latar belakang ESG ini teman-teman semua. Nah, untuk menghadapi beberapa challenge tersebut, masyarakat ini harus mulai ngeh ya, aware, akhirnya menyadari betapa pentingnya sustainability yang dapat diterapkan melalui ESG, teman-teman. ESG sendiri itu apa? Itu singkatan. Yaitu singkatan dari Environmental, Social, and Governance, di mana itu adalah sebuah standar yang mengacu kepada tiga kriteria utama dalam mengukur keberlanjutan, teman-teman di situ. Ya, ESG sering digunakan sebagai metrik utama ya, karena ini sebagai referensi perusahaan juga ya. Ini menjadi faktor non finansial yang menjadi eh, pertimbangan ya teman-teman semua ya bagi para investor dalam menilai aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Ini penting ya, kita harus mengetahui aktivitas bisnis yang berkelanjutan ya, yang pastinya positif bagi si sekitar seperti itu. Oke, ESG ya, Environmental, Social, and Governance, singkatnya aja, bahwa environmental ini adalah sebuah perusahaan dalam pelaksanaan bisnisnya perlu memperhatikan keberlangsungan alam dan menjaga lingkungan sekitarnya. Secara sosial, perusahaan juga dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya terus menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan stakeholder. Next, secara governance, perusahaan yang menjalankan ya usahanya dengan tata kelola yang manajemen yang baik ya, tentunya akan didukung oleh aspek transparansi serta, sorry, gambarnya keluar ya. Oke, saya sharing lagi ya.
Oke, sorry tadi ada miss sedikit. Kita balik lagi tadi ngomongin ESG, balik ke governance ya, di mana di sini eh, akan didukung oleh aspek transparansi serta adanya kontrol internal yang pasti akan tetap memperhatikannya seperti apa. Nah, nextnya teman-teman ngomongin soal ESG ini adalah juga yang namanya Sustainable Development Goals. Sekarang kan kita ngomongin sustainability gitu ya. Nah, dalam praktik sendiri memang perusahaan juga akan turut mengaitkan aspek berkelanjutan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Di mana ini ada sebuah action global yang sudah disepakati ya pada 2015 sama dari negara kita di Indonesia seperti itu. Kemudian dari sini ya ini ada beberapa sebenarnya target-target mulia ya untuk lebih mensejahterakan hidup kita dan sekitar gitu ya. Terbagi menjadi 5 sub ya. Di sini ada people, planet, prosperity, peace, and partnership gitu ya. Teman-teman di sini untuk people tujuannya gimana? Maksudnya dimana kita akan coba mengakhiri kelaparan serta menjamin martabat dan kesejahteraan. Planet melindungi iklim sumber daya alam dan iklim planet bumi ya. Kira-kira seperti itulah nanti Anda bisa baca ya. Ini maka dari masing-masing sub ya antara tadi ada people, planet prosperity gitu ya, teman-teman ya. Kemudian juga tadi ada peace gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ngomongin soal investasi ESG, apa bedanya? Sebenarnya nggak ada perbedaan dengan secara signifikan. Mungkin lebih ke view dan fokus nanti investasinya aja, strategi ya teman-teman. Ya, tadi kita bahas investasi itu apa, udah paham ya. Nah, jadi tambahin deh ESG. Ketika kita melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya komitmen terhadap ESG, kita sebagai investor tentu dapat turut aktif mendukung sustainability melalui kebijakan investasi kita dengan melakukan investasi berbasis ESG pastinya. Dan ini gambarannya ya. Ya, untuk investasi ketika kita memutuskan invest dalam satu perusahaan, tentu kan ada banyak faktor. Aspek keuangannya seperti apa, sektor industrinya seperti apa, model bisnisnya seperti apa, ya. Dan juga tadi aspek ESG juga ditaruh. Kita cari tahu ya, secara lingkungannya, sosial juga governance seperti apa, gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi ekspektasinya atau harapannya adalah investor selain mendapatkan return yang tinggi secara konsisten, tapi juga secara jangka panjang mampu akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, serta oh, the whole planet gitu intinya ya. Jadi ESG ini punya tujuan yang mulia, ya. Tadi sekali lagi selain kita berupaya untuk mendapatkan return tinggi secara konsisten gitu ya, namun kita juga harapan bisa memberikan dampak positif pada masyarakat dan juga lingkungan sekitar kita gitu. Dan kita menerapkan yang namanya memilih investasi ESG. Nah, ini sedikit gambaran tentang sustainability ya untuk sustainability report. Ini sebenarnya untuk beberapa emiten nanti akan ada ya, di mana ini kan sebuah laporan yang tentunya sangat diumumkan ya untuk memuat kinerja ekonomi, keuangan, dan lain-lain gitu ya. Dari sini Anda wajib baca untuk mengetahui seberapa improve kah ya keberlanjutan yang dilakukan oleh satu emiten tersebut nantinya. Nextnya, ini tips and trick dan mungkin bisa Anda catat ya buat yang masih bingung mau beli saham apa gitu ya. Jadi, khususnya dalam konteks IHC di sini. Oke, sebelum ke IHC deh. Sebelum ke IHC adalah kita ngomong soal indeks dulu. Ya, indeks ini adalah satu tools yang memudahkan kita sebetulnya dari sekian ratus saham yang mungkin listing, tapi dengan kita membuka indeks itu udah keluar tuh berapa list-list ya ternyata kriteria yang kita tentukan. Jadi ada indeks yang memang fokusnya itu ke ESG teman-teman. Ada yang namanya IDX, ESGL atau ESG Leaders, ya. Ada ESG Sector Leaders Index KHT dan ESG Quality 45 IDX KHT dan seri KHT teman-teman di sini. Ya, oke. Jadi ini yang perlu diingat kalau misalnya mau invest tapi invest saham ESG bisa di mana ya? Daripada ngetik satu-satu bingung, buka deh yang namanya indeks indeks tersebut tadi ESG Leaders gitu ya, ada ESG Quality 45 IDX KT dan lain-lain gitu teman-teman. Ini bisa Anda baca deskripsinya ya. Di mana ini ada sebuah indeks ya secara basisnya itu ngomongin soal ESG. Oke. Nah, kenapa sih penerapan dari ESG itu penting? Yang pertama adalah pengelolaan risiko dan mengambil peluang.
Implementasi dari ESG dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mendorong inovasi. Berikutnya, eh, menjaga reputasi karyawan gitu ya teman-teman ya. Di mana di sini bisa meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui penerbitan sustainability report yang berkualiti. Kemudian pastinya akan lebih menarik investor ya dan lebih adaptif terhadap perubahan peraturan dan regulasi seperti itu. Oke, nah bagi para investor yang pertama adalah Anda bisa berinvestasi pada perusahaan dengan bisnis yang resilient. Ya, investasi bersifat resilient dan tidak dapat menciptakan value jangka panjang. Jadi cukup worth it teman-teman jika Anda mau punya investasi long term ingin taruh di saham. Return yang kompetitif ya, jadi peningkatan efisiensi dan inovasi ya. Akibat penerapan ESG dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diharapkan dapat memberikan nilai imbal hasil yang kompetitif. Dan satu lagi adalah diversifikasi portfolio. Tadi udah kita sempat bahas ya teman-teman ya. Nah untuk gampangnya sebenarnya Bursa nyediain ya untuk kita coba mencari tahu menilai kira-kira seberapa besar gitu ya penjelasan atau gambar dan nilai ESG-nya, teman seperti itu. Oke, di sini Anda nanti bisa lihat aja ya. Anda bisa klik linknya untuk coba nanti mau tes sendiri juga bisa sebetulnya gitu. Ya, oke. Dan beberapa topik untuk CGSI Investing dari kita ada BNI, rekomendasi add dengan TP di 6.200, di mana BNI terakhir merevisi target pertumbuhan kredit yang akan ditopang oleh segmen korporat di tahun 2024. Ya, tim risk kita menaikkan level TP karena melihat adanya potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, perbaikan biaya operasional, dan biaya kredit yang lebih rendah. Nextnya itu ada Sarana Menara Nusantara atau TOWR ya, di mana dengan rekomendasi add dengan TP di 1.400 ya. Tim risk kita di sini ya melihat bahwa ada potensi jika TOWR ini ya ini di mana karena mendapat keuntungan selaku pelopor dalam bisnis serat optik, di mana pertumbuhan pendapatan bisa lebih tinggi ya daripada industri-industri lainnya, serta posisi free cash flow yang masih sangat solid. Nextnya ada ACBP, rekomendasi masih ETP di 12.400 teman-teman ya, Anda bisa baca nih ulasannya ya terkait ACBP. Nah yang perlu notice adalah ya teman-teman mungkin bisa melihat ya nilai-nilai ESG-nya sendiri berapa skornya ya ketika dia emang aduh cukup baik sebetulnya. Oke, itu dia mungkin gambaran singkat sederhana materi dari yang namanya ESG investing ya. Sekali lagi, goals dari kita melakukan investasi hijau atau ESG investing adalah selain dari tadi kita tujuan pertama untuk lebih mengelola uang kita, ya untuk bisa pada akhirnya ya membantu kita lah ya teman-teman semua ya dalam coba meraih profit yang optimal, tapi sekaligus juga dengan ESG kita bisa berharap investasi yang kita lakukan bisa berdampak luas bagi lingkungan juga bagi masyarakat seperti itu ya. Itu ya untuk ESG investasi atau investasi hijau. Jadi buat yang belum investasi yuk mulai dari sekarang agar segala impian atau hal yang kamu cita-citakan itu akan segera terwujud atau tersampaikan. Oke, so mungkin saya balikin lagi ke Wisnu, silakan. Oke, thank you bro. Mungkin kita buka sesi pertanyaannya. Tadi Mas Andri menjelaskan secara detail untuk materinya dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan saja di kolom chat. Atau yang dari Facebook juga boleh di kolom Q&A ya. Jadi kita bisa sharing apa yang menjadi kebutuhan, gambaran apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Ingin mendapatkan insight seperti apa. Mungkin kalau misalnya pengen lebih detail, kita masih ada waktu untuk sharing atau misalnya sesi Q&A. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Kita mungkin lanjut aja. Thank you Mas Andri atas materi pada siang hari ini sangat jelas dan sangat ini ya menjadi gambaran kita gitu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin pengen berinvestasi dengan salah satu saham yang YESI seperti itu ya. Dan mungkin saat ini kita akan membahas terkait platform kita atau dari iTrade. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau misalnya sudah membuka rekening, apa aja yang bisa
explore atau apa aja yang bisa digunakan dalam bertransaksi saham. Nah, mungkin sebelum itu, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya iTrade di sini kita bisa menggunakan 3 channel. Yang pertama adalah versi mobile, versi website, dan versi desktop. Nah, biasanya memang kita kalau kelas edukasi kita memberikan gambaran atau cara menggunakan aplikasi kita seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung ketika menggunakan atau misalnya mengikuti kelas pasti, kita juga sudah menyediakan eh, user guide untuk menggunakan Bapak Ibu cara menggunakan iTrade seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin saya coba izin saya screen terlebih dahulu karena hari ini kita akan membahas terkait aplikasi desktop. Oke, di layar kaca Bapak Ibu mungkin sudah tertampil ya. Ini adalah aplikasi Pro 11 atau iTrade kita versi apps dari dari Windows atau dari laptop seperti itu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa login menggunakan user ID, password beserta PIN ketika login seperti itu ya. Nah, caranya tinggal masukkan user ID-nya. Nah, oke sudah terlihat ya. Jadi ini adalah aplikasi iTrade versi desktop dan ini bisa digampangkan secara mudah dan Bapak Ibu tinggal mendownloadnya saja dari website kita tadi. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara basic atau kita akan informasikan terlebih dahulu bahwasannya apa aja yang kita bisa dapatkan informasi dari iTrade di desktop ini. Nah, sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan terkait apa aja sih yang didapatkan ketika nasabah login gitu ya atau misalnya fee transaksinya dan lain sebagainya. Nah, untuk ini fee transaksi itu dikenakan kalau misalnya buy itu sekitar 0,1815% dan fee jual itu sekitar 0,2815% seperti itu. Nah, kita juga tidak ada minimum deposit dan tidak ada dana mengendap di RDN, jadi bisa ditarik semua. Dan di sini juga kami tidak ada biaya per bulan seperti itu ya atau data market. Jadi semua bersifat free, hanya dikenakan biaya buy dan sell saja seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada menu trading yang ditampilkan dengan tampilan beberapa menu. Sebagai contoh di sini ada namanya menu rapid order ya. Lalu di sini ada namanya market watch seperti itu ya. Dan di sini ada my watch atau my favorite atau watch list yang biasa kita sebut. Lalu di sini ada order list. Nah, kita coba umpamakan kalau misalnya kita mau beli suatu saham. Misalnya sebagai contoh ini salah satu saham ya yang akan kita beli satu lot. Misalnya kita harganya rubah jadi buy di sini. Nah, tinggal masukin pinnya aja seperti itu. Coba kita masukkan pinnya. Oke. Nah, di sini ada order list. Jadi menampilkan order yang tadi kita sudah input. Itu berlaku untuk buy dan sell. Nah, kalau kita lihat di sini statusnya masih open ya, berarti kita belum match transaksinya atau belum ada yang ingin menjual di harga 90 seperti itu ya. Jadi kita belum bisa memiliki sahamnya, kita masih mengantri seperti itu. Nah, seperti ini, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen merubah, misalnya, oh saya pengen merubah harga bumi yang jauh lebih mahal atau saya mau di harga over seperti itu ya. Kita bisa unman harganya. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi kita pengen di harga 90. Nah, untuk gambarannya bagaimana kita bisa transaksi match secara tepat atau cara cepat seperti itu ya. Nah, kita bisa eh, merubah jadi harga 95 seperti itu ya. Lalu kita unman. Nah, nanti order kita akan otomatis menjadi match seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau cancel, ada shortcut di sini, kita bisa cancel.
konfirmasi order, nah nanti statusnya menjadi withdraw seperti itu. Nah, ini untuk kita melakukan transaksi beli. Nah, di sini di rapid order ini tentunya kita lihat ada limit ya, atau menu limit atau market seperti itu. Nah, pembedanya adalah kalau limit di sini kita masih bisa merubah harga yang kita inginkan atau masih bisa disesuaikan harganya. Tapi kalau market itu adalah harga market dari saham bumi tersebut. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini bumi itu di harga sekarang. Oke, sebentar. Ini masih. Nah, bumi itu sekarang di sekitar di harga 92 atau 93 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi menyeting di harga market, maka nanti akan langsung di harga market atau last trade dari harga bumi tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa kita melakukan aksi beli dan aksi jual seperti itu ya. Nah, ini untuk ordernya. Jadi kalau misalnya kita ini actionnya buy, kita bisa merubah jadi actionnya menjadi sell seperti ini. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada portofolio. Nah, portofolio ini menampilkan saham yang ada di portofolio kita atau yang kita miliki seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa saham yang ditampilkan dan di sini juga ada gain atau loss-nya gitu ya. Atau gain atau loss dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk value seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada cost value. Nah, di sini kita lihat cost value-nya itu adalah modal kita ketika kita ingin membeli suatu saham seperti itu. Sorry, ini cost dalam bentuk jumlah aset kita dalam bentuk saham gitu ya. Modal kita. Jadi modal kita ketika membeli semua saham ini adalah sekitar 490.000. Nah, sebelah ini adalah market value. Nah, ini adalah sudah dikurangin dari gain ataupun loss seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari cost value kita, lalu di market value kita itu ada selisih yang cenderung turun gitu ya. Berarti rata-rata portofolio kita adalah rugi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelah ini ada buying power atau limit. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membeli suatu saham, tetapi dananya tidak mencukupi di RDN seperti itu ya, kita bisa menggunakan buying power tersebut atau limit. Nah, pastikan ketika kita menggunakan buying power ini, kita juga harus perhatikan jumlah saham yang kita beli atau misalnya saham yang mempunyai kriteria khusus gitu ya. Jadi buying power ini tidak bisa digunakan secara keseluruhan karena ada haircut-nya seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat unrealized gain atau loss ini dalam bentuk value ya atau keseluruhan dan ini dalam bentuk persentase seperti itu ya. Nah, di sini ada order basket. Nah, order basket ini untuk ketika Bapak Ibu ingin membeli suatu saham, tapi misalnya untuk ke depannya gitu ya, atau untuk next time-nya seperti itu. Misalnya nih kita pengen berasumsi, misalnya saham BBRI atau misalnya kita lihat dulu ya, ada saham apa ya? Misalnya sebagai contoh saham GGRM ya, sebagai contoh kita rubah jadi limitnya, misalnya saat ini di harga 16.075 sebagai contoh. Nah, kita pengen membeli saham tersebut ketika sudah menyentuh di harga 15.500 sebagai contoh ya. Nah, ini tinggal kita setting, lalu satu lot gitu ya, kita add to basket. Nah, nanti ketika sudah di harga tersebut, kita tinggal centang, jadi tidak perlu input lagi, tinggal eksekusi ordernya seperti itu. Nah, itu nanti langsung ordernya terkirim. Nah, ini ya, jadi menu ini tentunya menampilkan semua yang menjadi kebutuhan ketika transaksi seperti itu ya. Lalu di sini juga ada menu My Watch ya. Nah, jadi My Watch ini adalah saham pilihan kita atau favorit kita atau watchlist kita. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan saham yang diinginkan atau mengurangi gitu ya. Jadi sebagai contoh saya mau menambah saham misalnya Indosat ya, sebagai contoh kita mau masukkan Indosat, nanti akan muncul seperti ini. Dan kita juga bisa menghapus, misalnya, oh saya tidak mau menampilkan saham SIDO lagi, jadi tinggal remove simbol, nanti juga akan langsung terhapus seperti itu. Nah ini untuk di menu trading. Lalu di market watch ini kurang lebih sama ya, yang ditampilkan di pada menu trading seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat saham yang diinginkan gitu ya, atau saya mau lihat saham misalnya GoTo gitu ya. Nah, misalnya GGRM lagi deh. Nah, GGRM.
Nah, ini kita bisa melihat dari last trade-nya tadi di 16.075 gitu ya. Bid dan offernya, lalu ada bid dan offer dalam bentuk harga, ada volume, ada turnover-nya, dan di sini juga ada cash map ya. Nah, cash map ini adalah dilihat dari net buy atau net sell dari saham tersebut. Jadi ini bisa menjadi gambaran ketika ingin membeli suatu saham. Ya, jadi ini di menu Market Watch. Lalu kalau di menu Market ini lebih detail untuk IHSG ya. Jadi kita menampilkan informasi yang detail dan lengkap dari kita bisa lihat dari volumenya, turnover-nya, trades-nya seperti itu ya. Dan di sini juga kita menampilkan dari chart IHSG dalam bentuk 6 bulan ya maksimum. Lalu kita juga bisa menampilkan activity sector per volume-nya. Ini kita bisa melihat dan di sini juga kita menampilkan dari top gainers yang saham yang kenaikannya cukup signifikan begitu ya, top losers gitu ya, dan ada aktivitas yang tertinggi dari volume ataupun trade seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat indeks summary ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada kayak kayak DBX, Kompas 100 gitu ya, ISSI gitu ya, IDX 80, Sri Harti, dan jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini dari last trade, change-nya, turnover dan volume seperti itu. Dan di sini juga kita menampilkan berita-berita terkini yang kita update seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membaca untuk menjadi referensi ketika sebelum ingin membeli suatu saham seperti itu ya. Lalu di sini juga ada cash flow tracker ya. Jadi di sini kita menampilkan dari cash flow tracker berdasarkan indeks seperti itu ya. Lalu kita juga bisa lihat real time cash flow tracker juga. Jadi bisa dilihat dalam berdasarkan indeks seperti itu. Lalu di sini juga menampilkan dari top stock ya. Nah, mungkin ini lebih detail dan lebih banyak ya untuk ditampilkan. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat secara luas seperti ya, dan ditampilkan secara banyak. Dan di sini tentunya menampilkan untuk top gainer, top loser itu bukan average dari hari sebelumnya, tapi ini berdasarkan hari ini gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa membayangkan gitu ya, bahwasanya hari ini yang kenaikan cukup signifikan itu saham-saham apa atau yang sedang turun dalam waktu yang cukup dalam gitu ya. Lalu kita di sini juga menampilkan dari corporate event, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat di sini sebagai gambaran ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa cek, nggak perlu ke website, di iTrade pun juga sudah ada seperti itu. Lalu di sini juga ada indeks ya. Ini adalah menampilkan indeks yang berada di luar seperti itu. Dan performance ini adalah sebentar ya. Tiba-tiba logout. Kita coba login lagi ya. Oke, kita coba login lagi di sini. Nah, kita langsung bergeser ke menu quote ya. Nah, tadi kalau berbicara dengan menu market, itu adalah menu yang lebih detail untuk ISG, seperti itu ya. Tapi kalau quote ini menampilkan untuk saham, salah satu saham yang ingin kita analisis. Nah, di sini kita menampilkan dari overview, di sini ada menu chart ya, ada detail quote-nya. Lalu ada market depth-nya, lalu historical performance seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa melihat dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun atau year to date, mana yang kita lihat dari persentase kenaikannya atau penurunannya kita bisa lihat di sini. Jadi Bapak Ibu juga bisa men-tracking nih kira-kira kalau kita membeli suatu saham ini bagusnya untuk jangka panjang atau jangka pendek seperti itu. Lalu kita juga di sini menampilkan company profile ya. Jadi di sini kita melihat PT Telkom Indonesia Persero Tbk itu kita menampilkan dari company management ya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat di sini eh, juga ada laporan keuangan, tapi nanti kita tampilkan. Lalu di sini juga ada trade by stock ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini berdasarkan harga kejadian ya. Jadi kita bisa lihat berdasarkan
perincinya. Jadi di harga 3.080 itu ada volume berapa, frekuensi berapa, dan value-nya berapa seperti itu. Lalu di sini juga ada history data ya. Jadi kejadian terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tanggal 2 September 2024 di harga opennya berapa, harga tertingginya berapa, harga terendahnya close seperti itu ya. Jadi ini ditampilkan. Lalu di tanggal 30, tanggal 29 juga ditampilkan semua. Jadi ini bisa menjadi gambaran untuk melihat historical saham Telkom tersebut. Jadi kalau misalnya harga opennya berapa di hari lalu atau berapa minggu yang lalu, kita juga bisa nge-tracking di sini. Nah, di sini ada laporan keuangan ya Bapak Ibu, jadi bisa lihat untuk menjadi referensi untuk analisa fundamental ya. Jadi kita sudah sediakan laporan keuangan tersebut. Lalu kita bergeser di sini ada Procat ya. Di sini ada saham Telkom, kita juga bisa menampilkan secara detail ya, misalnya 10 tahun pergerakan saham Telkom gitu ya. Dan di sini kita menjadikan satu hari, nah kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ini sebagai contoh gambaran untuk bisa menganalisis dan kita juga tentunya ada indikator yang bisa digunakan secara lengkap ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah CGS, kita sudah menyediakan untuk analisa teknikal atau indikatornya. Dan kita biasanya dari tim research ya, dari misalnya Mas Mino atau Mas Andri yang akan membawakan kelas pasti juga, itu juga akan mengajarkan cara analisis teknikal berdasarkan indikator. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita bisa belajar bareng dan tentunya kita bisa sambil sharing dengan waktu yang kita sediakan di kelas pasti tersebut. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya kita ingin merubah password, kita bisa langsung ke menu user account setting. Kita bisa merubah dari passwordnya saja, lalu PIN-nya saja, atau keduanya seperti itu. Dan di sini juga kita menampilkan dari email yang terdaftar, lalu kita juga bisa mendaftarkan nomor telepon seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk melihat data detail ada di user account setting seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa membuat beberapa dashboard ya. Jadi tadi mungkin kalau misal di setting sudah default ya, jadi nggak bisa kita rubah. Kita ingin menampilkan sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, caranya gampang banget. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan running trade ya, atau menu market watch gitu ya, atau misalnya kita ingin menampilkan portofolio, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita bisa bergeser atau lebih perluas di menu portofolio atau market watch-nya, atau misalnya kita mau bikin masuk order buy dan sell, itu juga bisa dengan bentuk dashboard seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi, oh saya kurang nyaman nih, kurang detail di tampilan trading misalnya, saya juga ingin menampilkan di waktu yang bersamaan atau di tempat yang sama untuk menampilkan portofolio. Nah itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat dashboard secara mudah seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk dari desktop dan nextnya kita di kelas pasti akan membahas terkait versi websitenya. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune terus dan mendapatkan informasi dari website kita. Jangan lupa untuk mengunjungi CGS eh, cgsi.co.id ya untuk website kita. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi seperti edukasi, lalu ada biasanya kita juga ada acara meet and greet seperti itu ya bersama para emiten untuk membahas yang menarik gitu ya terkait kinerja perusahaan dan lain sebagainya. Itu sudah tersedia di website kami gitu. Jadi atau bisa mengikuti sosial media kita juga. Biasanya di situ juga kita menampilkan dari jadwal-jadwal edukasi yang Bapak Ibu bisa mendaftar secara mudah. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Baik, jika tidak ada, mungkin saya tutup ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Selamat siang dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya.